Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat pagi Indonesia, kembali saat ini bersama saya Tantri Murdopo. Area maritim diprediksi menjadi arena persaingan antar negara. Saat ini kompetisi kekuatan menitik beratkan pada isu-isu kemaritiman. Untuk itu, masa depan geomaritim sangat relevan untuk dibahas. Dan mencermati hal tersebut, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 24 dan 25 Agustus lalu menyelenggarakan The Sixth Jakarta Geopolitical Forum dengan tema Geomaritime Chasing the Future of Global Stability. Apa saja hal penting yang menjadi perhatian Lemhanas pada diskusi tersebut? Kita akan segera berbincang dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Andi Wijayanto. Selamat datang Pak Andi. Terima kasih. Apa kabar? Baik, Mbak. Senang sekali bertemu Pak Andi sekarang di studio. Kemarin 24 dan 25 Agustus memang kita sudah melaksanakan Geopolitik atau Jakarta Geopolitik Forum. Ini sebetulnya kan tradisi ya Pak Andi di Lemhanas atau di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Sudah ke-6 kalinya. Tapi kalau kita bicara mengenai kata geopolitik tersebut, kenapa sih Pak Andi kemudian harus menitik beratkan pada kata itu? Sebetulnya itu mandat dari Presiden Soekarno ketika membentuk Lemhanas 20 Mei 1965. Bung Karno memberi mandat agar Lemhanas menjadi sekolah geopolitik yang menyiapkan pemimpin nasional yang siap untuk mengantisipasi pertarungan antar dua atau lebih kekuatan di kawasan kita. Itu sejak 1965. Lalu kami berusaha fokus untuk menjadikan kata geopolitik itu sebagai salah satu analisa utama kami di Lemhanas. Dan kami berinisiasi menyelenggarakan Geopolitical Forum yang tingkat global. Dan yang dilakukan minggu lalu itu yang ke-6 dengan fokus geomaritim. Saya bisa katakan bahwa ini adalah karakter Lemhanas? Ya, menjadi karakter utama dari pendidikan maupun kajian kami, di mana setiap hal kami selalu berusaha melihat posisi Indonesia di dunia. Untuk setiap hal kami juga berusaha melihat pertarungan-pertarungan apa, terutama antar kekuatan-kekuatan besar yang nanti berpengaruh kepada upaya Indonesia untuk mencapai tujuannya. Nah, menarik ketika Pak Andi mengatakan kekuatan-kekuatan besar apa saja yang kemudian harus sebetulnya kita cermati dan kita resapi juga gitu ya Pak Andi. Setiap tahun itu kan punya tantangannya masing-masing. Nah, ketika tahun ini dibuat lagi Jakarta Geopolitical Forum dan kemarin sudah berlangsung 24 sampai 25 Agustus. Apa catatan pentingnya Pak Andi? Tantangan utama yang terasa untuk 2 tahun terakhir ini adalah konektivitas, adalah rantai pasok yang sebagian besar memang lewat dari maritim. Itu tercatat 86% barang yang ada di dunia itu didistribusikan lewat maritim. Dari 86% yang didistribusikan oleh maritim itu 40-an% melewati kawasan kita. Lalu kita belajar banyak ketika pandemi COVID-19. Salah satu yang betul-betul terganggu itu adalah rantai pasok. Karena pelabuhan-pelabuhan utama dunia lockdown. Jadi Cina lockdown Shanghai-nya, Amerika lockdown San Francisco-nya, Eropa lockdown Rotterdam-nya, dan seterusnya. Sehingga untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah dunia terjadi kenaikan harga komoditas strategis, energi dengan pangan secara luar biasa, tapi bukan karena tidak ada pasokan. Biasanya karena pasokannya terganggu, ya biasanya karena ada kekeringan luar biasa, gagal panen, atau di daerah pasokan itu ada konflik besar. Lalu kemudian harga komoditas naik sangat-sangat tinggi. Hari ini pasokan aman. Ya, kalau di Indonesia kami mengamati 13 komoditas strategis mulai dari BBM sampai misalnya cabai, itu pasokan dunia aman. Tapi harga melonjak tinggi bukan karena masalah pasokannya, tapi karena masalah rantai pasoknya yang terganggu. Ada pandemi yang belum selesai, lalu ada konflik di Rusia Ukraina yang betul-betul mengganggu pasokan di Laut Hitam, dan yang terakhir karena ada ketegangan antara Cina Amerika Serikat seputaran Taiwan yang juga mengganggu perairan di sekeliling kepulauan Taiwan. Pak Andi, sebelum saya membahas lebih detail lagi mengenai catatan penting tersebut, karena ini menjadi juga catatan kita semua di sini masyarakat Indonesia.
Kalau kita bicara geopolitik sendiri itu, apakah kemudian ini adalah eksklusif miliknya Lemhanas, Pak Andi? Sebetulnya tidak, ya sebetulnya kementerian-kementerian lain, terutama yang urusannya pertahanan luar negeri seperti Kemhan, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, ya investasi juga menyadari bahwa geopolitik itu menjadi salah satu variabel yang harus dikaji secara dalam. Hanya saja memang kami di Lemhanas yang sejak 1965 secara konsisten terus-menerus menjadikan analisis geopolitik itu sebagai analisa utama kami dalam membuat kebijakan-kebijakan kepresidenan. Oke, tapi itu bisa ditularkan kepada lembaga-lembaga lainnya kan Pak Andi sebetulnya? Ya kelihatannya sih sudah ya, kalau kami melakukan banyak forum-forum ya di Lemhanas, lalu kajian-kajian geopolitik juga biasanya kami dapatkan dari kementerian lembaga lain. Tapi kalau kita bicara mengenai tatanan geopolitik dunia ini kan juga menjadi salah satu yang harus diajukan Pak Andi. Nah kalau kita di sini di Indonesia kemudian Lemhanas sendiri mencermati sampai ke tatanan geopolitik dunia, kita sudah sampai di mana ya Pak Andi? Perubahan paling utamanya itu antara geopolitik era 1 sampai 3 yang intinya adalah pertarungan negara besar dengan menggunakan kekuatan militer dan pertarungan ideologi. Lalu di geopolitik 4 dan 5 intinya bergeser menjadi pertarungan sumber daya di geopolitik 4. Di geopolitik 5 pertarungannya berubah menjadi konektivitas, menjadi infrastruktur global, menjadi rantai pasok global. Negara-negara besar masih menjadi aktor utama, tapi kemudian disrupsinya terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan konektivitas. Mestinya di era ini kita melihat ada integrasi antara ekonomi Amerika Serikat, Eropa Barat dengan ekonominya Rusia, dengan ekonominya Cina, dengan ekonomi Asia Timur dan Timur Tengah misalnya. Amerika Serikat memiliki mega project tentang Indo-Pasifik yang berusaha menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia. Cina memiliki mega project tentang Belt and Road Initiative yang sifatnya global. Nah, kedua mega project ini sayangnya hari ini tidak menghasilkan konektivitas, tidak menghasilkan keterhubungan satu sama lain, tapi malah menghasilkan patahan. Nah, itu mulai terlihat di masa Trump misalnya ketika ada perang teknologi antara Amerika Serikat, terutama teknologi komunikasi informasi digital, yang kemudian berlanjut menjadi perang dagang dan akhirnya membuat ada patahan antara mega project Indo-Pasifik dengan mega project Belt and Road Initiative. Oke, tapi berarti mampukah Indonesia kemudian berperan untuk menjaga stabilitas dari itu semua? Nanti jangan dijawab sekarang ya Pak Andi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama dengan Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto. Kita masih membicarakan seputar Jakarta Geopolitical Forum. Ini adalah acara tahunan dari Lemhanas yang kemarin sudah selesai diselenggarakan tanggal 24 sampai 25 Agustus. Berarti pertanyaan berikutnya begini Pak Andi. Sampai sejauh mana kemudian dari acara 2 hari kemarin atau sebutlah Jakarta Geopolitical Forum ini Lemhanas bisa berperan lebih jauh lagi? Kalau kita bicara mengenai tatanan dunia, kita bicara lagi mengenai stabilitas dunia, sampai sejauh mana Pak Andi? Ya di satu sisi itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang bisa kita rumuskan sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kemampuan proyeksi Indonesia keluar ya. Kalau dilihat dari pakar-pakar yang datang, kami mengundang dari Amerika Serikat, kami mengundang dari Rusia, dari Australia, ada Singapura, dan juga ada pakar-pakar Indonesia. Ya tampaknya satu memiliki kerangka analisis yang sama tentang pentingnya konektivitas, rantai pasok, infrastruktur, dan juga geomaritim. Dan kita di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi salah satu pemain utama. Ya mungkin yang dibutuhkan semacam optimisme bagaimana melihat Indonesia bisa bertransformasi dalam 20 tahun ke depan untuk menjadi pemain utama global. Ya hari ini secara ekonomi di Asia kita sudah nomor 5. Di atas kita ada Korea Selatan, Jepang, India, dan Cina. Di dunia kita nomor 15 secara ekonomi, nanti 2050
banyak yang meramalkan kita akan menjadi nomor 4 dunia. Di atas kita cuma ada Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi transformasi ke depan itu sangat dibutuhkan, dan untuk kami di Lemhanas transformasi itu harus diawali dengan kesadaran geopolitik, bagaimana kita bisa bukan lagi berpikir bertahan untuk mengantisipasi pertarungan kekuatan-kekuatan besar, tapi sudah harus berpikir bagaimana kita memproyeksikan diri ke dunia untuk menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan Asia Timur. Bahasa mudahnya menjadi pemain dunia, begitu ya Pak Andi? Ya, menjadi pemain utama dunia, menjadi kekuatan utama. Okay. Yang menarik tadi dari kalimat Pak Andi adalah masalah kita harus merasa optimis, harus merasa positif. Terkesan saat ini kita tidak ada optimisme, gitu Pak Andi. Apakah memang, kalau data yang Pak Andi keluarkan tadi kan harusnya kita berbangga hati loh Pak Andi, sudah ada di angka-angka tadi gitu. Kenapa saat ini kita sepertinya ada apa yang perlu digali lagi Pak Andi? Ya, seringkali kalau saya berinteraksi dengan pakar-pakar dunia ya, saya bulan Juli ke Singapura untuk ikut Shangri-La Dialog misalnya, lalu bulan ini kami mengadakan Jakarta Geopolitical Forum, yang 2 forum itu forum global yang mendatangkan pakar dari berbagai negara. Ya, kadang-kadang saya ngelihat bahwa analis luar negeri negara-negara lain itu justru lebih optimis melihat Indonesia daripada kita sendiri. Okay. Ya, misalnya dengan kondisi kita siap kembali untuk bertransformasi menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Oke, Pak Andi, satu yang ingin saya tanyakan juga adalah subtitle-nya di bawah adalah geomaritim. Itu langsung dikeluarkan sebagai kata pertegas bahwa itu memang yang ingin diangkat oleh Lemhanas dalam 24 dan 25 Agustus. Iya, memang kami ingin fokus ke ranah maritim, ya, itu satu ranah yang belum kami bahas di forum-forum sebelumnya. Di forum pertama sampai kelima kami sudah membahas geopolitik yang klasik, kami sudah membahas teknologi, kami sudah membahas peradaban, misalnya civilization. Nah, yang maritim belum pernah kami bahas secara khusus. Jadi di tahun ini, dengan melihat juga kondisi bahwa rantai pasok global itu terganggunya dari sektor distribusi rantai pasok di laut, maka kami kemudian memilih untuk memfokuskan memakai kata maritim dalam forum tahun ini. Ya, dan memang itu dirasa menjadi kekuatan Indonesia juga sebetulnya Pak Andi. Ya, kita negara kepulauan. Ya, dari 2014 Pak Jokowi sudah mengeluarkan doktrin poros maritim dunia. Ya, kita relatif sudah selesai membangun infrastruktur tol lautnya. Sekarang misalnya kita sedang berusaha agar pelabuhan-pelabuhan kita sudah ada holding Pelindo, itu bisa menjadi
pelabuhan-pelabuhan berskala global sehingga bisa menjadi regional bahkan global hub. Ya nanti kalau ada ibu kota Nusantara maka akan terbentuk regional global hub baru di Nusantara dan Balikpapan yang semua hub itu, titik sambung itu akan berbasis kepada konektivitas maritim. Oke. Pak Andi, ini sebelum jeda, apakah kemudian saya bisa mengatakan bahwa Lemhanas adalah lembaga geopolitik? Tapi jangan dijawab sekarang ya Pak Andi, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, saya masih bersama dengan Gubernur Lemhanas Bapak Andi Wijayanto. Ini kalau kita bicara mengenai geopolitical forum, kita bicara mengenai stabilitas global juga Pak Andi. Sekecil apa sebetulnya masyarakat kita bisa berperan itu dulu Pak Andi, sebelum nanti kita bicara mengenai jangka lebih panjangnya lagi. Ya, yang berusaha kami lakukan tahun ini sampai kira-kira 2024 sesuai arahan Presiden Jokowi itu fokus ke 5 hal. Ya, dan 5 halnya sangat-sangat tergantung dari bagaimana kita bergerak bersama. Yang pertama tentang konsolidasi demokrasi. Data kita bocor, tidak dipakai semestinya, dan seterusnya. Topik ketiga dengan keempat itu ekonomi hijau, ekonomi biru. Ekonomi hijau dengan ekonomi biru pada dasarnya tentang perubahan iklim, pada dasarnya tentang kelestarian lingkungan. Itu sangat-sangat membutuhkan kerja bareng. Topik kelimanya IKN. Nah, kalau IKN, bagaimana kita transformasi Indonesia berbasis pembangunan IKN menjadi kota dunia, kota cerdas, kota digital, dan juga kota hijau. Nah, dengan mengutak-atik 5 topik ini sesuai arahan Presiden Jokowi, ya diharapkan kita bisa melakukan lompatan yang signifikan karena semua kelima hal ini di satu titik membutuhkan transformasi budaya strategis, di titik lain juga membutuhkan adopsi teknologi. Oke, Pak Andi, ini kan tahun ini baru difokuskan kepada geomaritim, tapi saya ingin tanyakan bahwa sampai sejauh mana keyakinan Lemhanas atau mungkin Pak Andi secara pribadi juga bahwa memang geopolitik maritim ini bisa menentukan tatanan global dunia, padahal kalau kita lihat non maritimnya kan sekarang yang sepertinya lebih meningkat dibandingkan kemudian masalah maritimnya di negara kita ini. Sebetulnya kalau kita panjang melihat ke belakang, yang namanya negara-negara hegemoni dunia itu selalu berbasis maritim ya. Mungkin sejak tahun 1200 lah. Portugal, Spanyol, dan Belanda itu kira-kira sampai 1800, sampai abad ke-19 itu berbasis maritim. Lalu muncul Inggris juga berbasis maritim. Pax Americana itu menghasilkan Amerika Serikat juga berbasis maritim. Kalau kita melihat perencanaan Cina ke depan, Cina memiliki perencanaan strategis dari tahun 1980 sampai 2050. Sekarang mereka di tahap ketiganya 2020-2050 juga berbasis maritim. Indo-Pacific Economic Framework-nya Amerika Serikat sangat-sangat maritim. Belt and Road Initiative-nya Cina setengahnya itu berbasis maritim. Lalu di 2014 Pak Jokowi sudah berinisiasi dengan poros maritim dunia yang dari 2016 sampai sekarang berusaha kita jalankan dengan membuat program aksi kelautan Indonesia itu yang sudah dibuat di Kementerian Maritim ya, tentang program aksi kebijakan kelautan Indonesia. Jadi kita
Positif Pak Andi. Kita akhiri dengan kalimat positif bahwa kita akan bisa menjaga Ya, stabilitas. kita sudah global ada stabil. di titik yang tepat ya, di arah yang tepat untuk melompat menjadi salah satu kekuatan utama di dunia. Ya sekali lagi dengan apa yang sudah diwanti-wanti Presiden, mungkin 3 bulan belakangan ini kita akan masuk ke titik kritis karena adanya gangguan rantai pasok, karena ada gangguan distribusi di komoditas pangan dan energi sampai kira-kira Maret April 2023. Kalau kita berhasil melampaui titik kritis itu, Indonesia akan berada di posisi yang jauh lebih baik, jauh lebih siap untuk melakukan lompatan strategisnya. Baik, Pak Andi, terima kasih banyak. Sukses terus. Terima Tapi kasih, yang pasti Mbak Tantri. juga Ya. semoga Lemhanas bisa terus berjalan untuk menjadi lembaga geopolitik yang menaungi bangsa kita tercinta. Terima kasih banyak pemirsa sudah bersama dengan kami. Dan yang pasti kalau kita bicara juga mengenai geliat usaha kini kian meningkat seiring dengan semakin membaiknya situasi pandemi COVID-19 di tanah air. Seperti juga yang terjadi pada usaha kecil menengah kita akan segera simak liputannya usai Headline News pukul 10 sesaat lagi. Maka tetap bersama kami di Metro TV.